Pendidikan Indonesia jurusan IPA. Ini formulir pendaftaran uji kompetensi dan sekarang saya akan melaksanakan uji kinerja mahasiswa PPG 2020 tahun 2020 pada hari Senin 23 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah. Nah, sekarang silakan pimpin doa dulu oleh ketua. Silakan Zikra. Pada Zikra. Doa mulai. Selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Yang belum hadir ini siapa ya? Masih ada Iil. Ya udah, berarti kita tunggu dulu. Kita sambil jalan. Biarkan aja nanti masuk saat kita pembelajaran. Nah, sekarang apa kabar semuanya, Nanda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Tetap semangat, Tetap belajar. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk hari ini, udah siap untuk belajar kan? Nah, sekarang pensil, pena, semua peralatan yang kita butuhkan udah dipersiapkan? sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu ingatkan lagi, di masa pandemi ini, Ibu selalu berharap agar kita semua nanti dijauhkan dari virus corona dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, dengan sering mencuci tangan, kemudian memakai masker, setelah itu nanti jangan lupa untuk menjaga jarak. Jadi, kalau tidak penting-penting sekali, usahakan jangan keluar rumah. Kalaupun nanti Ananda keluar rumah, silakan memakai masker ya. Nah, sekarang pada materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Yaitu tentang Sertifikat. padat, cair, dan gas. Ada yang ingat apa itu materi? Suatu yang menempati ruangan dan mempunyai massa. Iya, siapa tadi Tila? Betul ya, betul sekali. Berarti materi itu sesuatu yang menempati ruangan dan mempunyai massa. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar Ibu ini. Nah, kelihatan ya? Ini ada di sekitar kita, ada air, ada balon, kemudian ada buku. Kemudian air ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari gambar ini, apa yang bisa anak-anak ambil tentang materi kita kemarin tentang padat, cair, dan gas. Berarti materi sesuatu yang menempati ruangan dan mempunyai massa. Artinya, ini ada air. Air dia mempunyai massa dan menempati ruangan. Kemudian gambar, dia mempunyai massa dan juga menempati ruangan. Nah, sekarang kaitannya dengan materi kita sekarang adalah tentang asam, basah, dan garam. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pernah Ananda lihat apa ini? Pernah. Ya, mungkin sudah pernah semuanya memakan permen ya. Permen yang rasanya asam. Jika pernah, apa rasanya ini? Masam, Bu. Masam. Berarti kalau kita makan nanti rasanya masam. Kemudian perhatikan lagi yang gambar berikutnya. Nah, pernah Ananda memakai benda ini? Apa ini? Gina? Sabun, Bu. Ya, sabun. Sabun untuk apa? Sabun Untuk untuk mandi. mandi. Sabun untuk mandi. Siapa tadi yang
tidak mandi tidak memakai sabun. Semuanya memakai sabun ya. Kemudian ini ada deterjen. Kalau deterjen, apa guna deterjen? Untuk mencuci baju, Bu. Untuk mencuci baju atau untuk membersihkan pakaian kita. Nah, dari benda ini ada odol, kemudian ada deterjen, kemudian ada sabun mandi. Semuanya ini berhubungan dengan materi kita asam, basa, dan garam. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan membaca bahan ajar, peserta didik dan dapat menjelaskan sifat asam, basa, dan garam. Melalui kegiatan membaca bahan ajar, peserta didik dapat menggolongkan berbagai jenis benda ke dalam asam, basa, dan garam berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian nanti melalui percobaan yang dipandu dengan LKPD, nanti Ananda bisa mengidentifikasi indikator asam, basa, dan garam. Kemudian melalui pengamatan nanti Ananda bisa mengaplikasikan pemanfaatan asam, basa, dan garam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di mana langkah-langkah pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kita melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan nanti, Ananda dapat menuliskan data hasil percobaannya, kemudian menganalisa hasil percobaan, selanjutnya melakukan diskusi digital, dan mempresentasikan. Setelah itu, silakan mengirim tugas secara digital, dan terakhir kita akan mengadakan nanti adalah post-test atau ulangan. Ini bisa nanti berupa kuis ya. Nah, selanjutnya, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu dengan gambar ini? Selfie, apa gunanya asam cuka? Untuk makan bakso, Bu. Untuk penambah makanan. Misalnya makan bakso ya, betul sekali Selfie. Kemudian ini, ada milanta. Apa guna milanta? Obat sakit, Pak. Obat sakit. Nah, terus ada lagi gambar satu lagi, ini adalah garam. Nah, kalau garam, apa guna garam? Untuk bumbu masak. Untuk bumbu masak. Nah, sekarang mari kita tonton tayangan video berikut untuk memperkuat motivasi yang Ibu berikan tadi. Nah, silakan kamu ambil apa-apa saja yang dapat kita ambil dari tayangan video berikut. Hujan asam. Hujan asam adalah istilah luas yang mencakup segala bentuk pengendapan dengan komponen asam seperti asam sulfat atau asam nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Termasuk diantaranya hujan, salju, gabun, dan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Biasanya, hujan asam memiliki pH di bawah 4,4. Penyebab utama hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. 2/3 dari sulfur dioksida atau disingkat dengan SO2 dan 1/4 nitrogen oksida atau disingkat dengan NOx di atmosfer berasal dari pembangkit tenaga listrik. Kemudian dari kendaraan dan alat berat, dari manufaktur, kilang minyak, dan industri lainnya. Hujan asam terjadi ketika SO2 dan NOx menguap ke atmosfer. Selanjutnya, partikel ini diangkut oleh angin. SO2 dan NOx bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Dan akhirnya jatuh kembali ke bumi. Apa dampaknya? Dampak hujan asam sangat mengerikan. Ia dapat merusak hutan, mengurangi nutrisi dalam tanah, dan bagi manusia dapat merusak kulit. Lalu, bagaimana mencegahnya? Kita harus menghemat menggunakan bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, selamatkan bumi kita. Sekarang, dari tayangan video tadi,
apa yang dapat anak-anak ambil? Apa kira-kira? Mengapa terjadi hujan asam di bumi kita ini? Apa yang bisa jawab? Karena pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, Bu. Ya, berarti mengamati ya apa isi video tadi, Selfie ya. Bagus sekali jawabannya. Kemudian, berapa pH hujan asam pada video tadi? Nah, siapa lagi yang mengamati video tadi? 4,4, Bu. 4,4, betul ya. Nah, kemudian dampak hujan asam bagi manusia? Dapat merusak hutan, mengurangi nutrisi dalam tanah, dan dapat merusak kulit, Bu. Ya, berarti hujan asam ini sangat berpengaruh bagi kita, yaitu dapat merusak kulit dan dapat merusak hutan. Jadi tidak bagus ya kalau terjadi hujan asam pada bumi kita ini. Nah, sekarang untuk menentukan asam basah dan garam tadi, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah benda tersebut bersifat asam atau basah atau bersifat garam. Sekarang, Ibu ada namanya indikator. Indikator ini namanya kertas lakmus. Indikator ini alat yang digunakan sebagai penunjuk ya untuk menentukan bila dia beraksi dengan asam atau basah. Indikator itu ada dua. Pertama, ada indikator namanya indikator buatan. Kalau indikator buatan ini dia. Contohnya ya. Ini namanya kertas lakmus. Ini lakmus biru dan ini kertas lakmus merah. Nah, kemudian ada lagi namanya indikator alami. Indikator alami ini banyak kita temukan dalam kehidupan kita. Salah satunya ini. Tahu ini apa? Ubi jalar, Bu. Ubi jalar. Kita kenal di daerah kita ini adalah ubi ungu. Sekarang, bagaimana sifat asam basah dan garam? Kemudian bagaimana pula caranya kita menguji asam basah dan garam tadi? Selanjutnya, kita coba pengujian indikator buatan dulu ya. Ini Ibu ada mempersiapkan. Coba kalian perhatikan. Apabila suatu larutan, ini larutan, Ibu kasih apa ini? Deterjen. Kemudian, Ibu celupkan kertas lakmus. Ada kertas lakmus. Ini kertas lakmus yang warna merah. Kalian perhatikan. Apa warnanya? Biru. Nah, berarti kertas lakmus merah Ibu celupkan ke dalam larutan deterjen berubah menjadi biru. Selanjutnya, Ibu coba kertas lakmus biru. Ibu celupkan ya. Apa warnanya? Biru. Tetap warna biru. Kemudian ada asam ya, jeruk ya. Jeruk. Ibu peras nih. Nah, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Sekarang lakmus merah. Ibu celupkan ke dalam larutan asam. Warnanya kelihatan? Tetap merah. Tetap merah. Lakmus biru, Ibu celupkan ke dalam larutan asam. Warnanya berubah? Merah. Warnanya berubah menjadi merah. Merah. Nah, larutan yang ketiga adalah ini ada garam. Ibu masukkan ke dalam air. Aduk ya. Aduk. Nah, kita celupkan lagi kertas lakmus merah ke dalam larutan garam. Kira-kira apa yang terjadi? Apa warnanya? Merah, Bu. Merah, Bu. Merah. Kemudian larutan lakmus biru. Apa warnanya? Tetap biru, Bu. Tetap biru. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan tadi di sini, kalau pakai indikator buatan yang larutan garam hasilnya lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah. Kemudian pakai larutan deterjen, lakmus merah menjadi biru, kemudian lakmus biru tetap biru. Nih, yang ketiga
Pada larutan asam, lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Nah, sekarang kalian perhatikan ini, kita akan melakukan uji asam basah dan garam menggunakan indikator alami. Indikator alami yang kita gunakan adalah ubi ungu atau ubi jalar ya, ubi jalar yang warnanya ungu. Untuk melakukan ini, sekarang silakan Ananda download dalam Google Classroom kita LKPD. Nah, ini LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD ini ada cara kerja atau langkah-langkah pembelajaran atau apa aja yang akan kamu lakukan dalam LKPD tersebut. Ananda hanya mempersiapkan air garam, air, ubi ungu, kemudian deterjen, dan asam cuka. Kemudian nanti lakukan percobaan, kemudian isi data, masukkan ke dalam tabel yang ada di dalam ini ada tabelnya. Nah, jawab dan diskusikan dengan teman melalui grup WA kita. Setelah itu, setelah 30 menit kemudian, kita kembali lagi ke Zoom untuk mempresentasikannya. Nah, sekarang mari kita lakukan percobaan, tapi jangan lupa untuk mendokumentasikannya melalui foto, kemudian boleh juga melalui video. Saat melakukan percobaan, kemudian saat kamu mengolah data. Nanti kirim lagi ke Ibu melalui Google Classroom. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, silakan melakukan percobaan dan kembali setelah 30 menit kemudian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil praktikum saya, sabun deterjen yang awalnya menjadi putih berubah warna menjadi hijau. Larutan cuka yang awalnya bening berubah menjadi merah. Larutan garam yang awalnya bening berubah menjadi ungu. Demikianlah praktikum saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ya? Nah, sudah selesai percobaannya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Secara seperti saja yang tampil pertama dulu untuk mempresentasikan hasil percobaan yang sudah kamu lakukan secara mandiri tadi. Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan saya, tujuan percobaan mengidentifikasi sifat larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator alami, ubi ungu. Hasil pengamatan, bahan 1. Air sabun. Sebelum ditetesi ubi ungu, berwarna putih. Setelah ditetesi ubi ungu, berwarna hijau. 2. Air garam. Sebelum ditetesi ubi ungu, bening. Setelah ditetesi ubi ungu, tetap ungu. 3. Asam cuka. Sebelum ditetesi ubi ungu, tetap bening. Setelah ditetesi ubi ungu, berwarna merah. Berdasarkan hasil percobaan, kelompokkan zat-zat tersebut ke dalam sifat asam, basa, dan garam. Berdasarkan atas
Larutan asam cuka yang apabila ditetesi larutan ubi ungu berubah warna menjadi merah. 2. Berdasarkan hasil percobaan, larutan deterjen yang apabila ditetesi larutan ubi ungu berubah warna menjadi hijau gelap. 3. Berdasarkan hasil percobaan, larutan yang apabila ditetesi larutan ubi ungu warnanya tetap ungu. Larutan garam. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Larutan bersifat asam jika ditetesi ekstra ubi ungu akan berwarna merah. 2. Larutan bersifat basah jika ditetesi ekstra ubi ungu akan berwarna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus ya kepada Tila yang sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Nah, sekarang selanjutnya tadi kan presentasi baru satu ya. Ibu kasih kesempatan lagi satu lagi. Siapa yang mau mempresentasikannya? Ya, Sari ya. Silakan Sari. Berdasarkan hasil pengamatan saya, tujuan percobaan mengidentifikasi sifat larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator alami, ubi ungu. Hasil pengamatan, nama bahan 1, air sabun. Sebelum ditetesi ubi ungu, warnanya menjadi putih. Setelah ditetesi ubi ungu, warnanya hijau. 2. Air garam. Sebelum ditetesi ubi ungu, warnanya bening. Setelah ditetesi ubi ungu, warnanya ungu. 3. Asam cuka. Sebelum ditetesi ubi ungu, warnanya bening. Setelah ditetesi ubi ungu, warnanya merah. Berdasarkan hasil percobaan saya, kelompok zat-zat tersebut ke dalam sifat zat asam, basa, dan garam. 1. Berdasarkan hasil percobaan, larutan asam cuka yang apabila ditetesi larutan ubi ungu berubah menjadi warna merah. 2. Berdasarkan hasil percobaan larutan deterjen yang apabila ditetesi larutan ubi ungu berubah menjadi warna hijau gelap. 3. Berdasarkan hasil percobaan, larutan apa yang apabila ditetesi larutan ubi ungu warnanya tetap ungu. Larutan garam. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Larutan bersifat asam jika ditetesi ekstra ubi ungu akan berwarna merah. 2. Larutan bersifat basa jika ditetesi ekstra ubi ungu akan berwarna hijau. Nampak bang? Nampak. Udah kelihatan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kita kasih plus lagi lah untuk penampilan teman kita lagi. Nah, mana Jikrar? Lihat, kasih plus dulu buat teman kamu yang sudah tampil. Nah, terima kasih ya. Ibu ucapkan kepada kelompok yang sudah tampil pada hari ini. Sekarang waktunya kita menyimpulkan materi kita. Tadi sudah dari hasil percobaan, larutan asam apabila ditetesi larutan ubi ungu, ekstra ubi ungu, warnanya berubah menjadi merah ya. Kemudian larutan basa apabila ditetesi larutan ekstra ubi ungu akan berubah menjadi hijau. Dan yang ketiga, larutan netral atau garam apabila ditetesi larutan ubi ungu dia akan tetap berwarna ungu. Jadi bisa hampir sama dengan indikator buatan tadi. Kalau dia tetap berwarna merah atau biru indikatornya, maka dia disebut dengan netral. Kalau dia kertas lakmusnya
langus biru berubah menjadi biru, merah berubah menjadi biru, maka indikatornya berubah menjadi, maka dia dikatakan bersifat basah. Kemudian apabila kertas langus merah berubah menjadi merah, langus biru berubah menjadi merah, maka dia larutannya bersifat asam. Nah, sekarang coba Ananda simpulkan materi kita tentang asam, basah, dan garam pada hari ini. Apa saja yang bisa Ananda simpulkan? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan. Salpi duluan. 1. Sifat-sifat asam. 1. Memiliki rasa asam. 2. Sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. 3. Dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain atau dapat dijadikan indikator asam atau basa. 4. Senyawa asam bersifat korosif. Nah, tadi dapat ya, asam rasanya asam, kemudian mengubah warna yang dimiliki oleh indikator asam basa ya, tadi merubah menjadi merah. Kemudian senyawanya bersifat korosif. Nah, dari kesimpulan Selfie tadi, siapa yang bisa lagi menambahkan? Bisa kita simpulkan lagi dari asam basa dan garam ini? Saya, Bu. Ya, Zikra, silakan Zikra. Ciri-ciri asam. 1. Rasanya masam. Tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. 2. Dapat menimbulkan korosi. 3. Mengubah indikator UV ungu menjadi merah. Nah, betul sekali. Kepada Zikra. Nah, tepat ya jawabannya tadi rasanya masam, dapat menimbulkan korosi, dan mengubah indikator yang kita pakai tadi menjadi warnanya merah ya. Sudah kamu praktekkan kan? Warnanya tadi berubah menjadi merah. Nah, tadi baru asam. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan tentang basah? Ya, Bu. Ya, Bu. Tentang basah silakan. Siapa duluan ini? Si Sofia. Sifat-sifat asam mempunyai rasa hangat, pahit, tidak boleh dicoba. 2. Terasa licin di kulit. 3. Mengubah indikator UV ungu menjadi biru gelap. Ya, betul sekali, Sofia. Berarti basah tadi kita kan memakai deterjen ya. Deterjen kalau kita mencuci baju, itu kan terasa licin di kulit. Artinya basah itu terasa licin di kulit. Kemudian nanti rasanya itu pahit. Jadi tidak boleh dicoba, kecuali pada makanan. Kemudian pada indikator UV ungu tadi apa? Indikator UV ungu kita tetesi pada larutan basah, dia berubah menjadi warna hijau gelap. Kelihatan berarti kan warnanya, perubahannya. Nah, sekarang untuk memperkuat kesimpulan yang sudah Ananda simpulkan tadi, sekarang mari kita tonton tayangan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang asam, basa, dan garam, materi IPA SMP kelas 7 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini yaitu menjelaskan ciri-ciri asam, menjelaskan ciri-ciri basa, menjelaskan ciri-ciri garam, menyebutkan contoh asam, basa, dan garam, serta menjelaskan indikator alami dan buatan. Pada masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, mari kita selalu menggunakan masker ketika akan keluar rumah, kemudian menjaga jarak atau menjauhi kerumunan, dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun serta air mengalir, sebagai upaya untuk menghindari penyebaran virus corona. Beragam jenis sabun, baik itu sabun cuci tangan, sabun untuk mandi, ataupun sabun untuk mencuci pakaian, semuanya itu termasuk dalam kelompok basa. Apakah basa itu? Mari kita simak penjelasannya. Kita masuki pembahasan kita tentang asam, basa, dan garam. Yang pertama kita bahas asam. Berikut ciri-ciri asam yaitu A. Rasanya masam. Tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. B. Dapat menimbulkan korosi. C.
C. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh asam misalnya pada jeruk, lemon, tomat, rasa asam pada anggur, asam pada cuka makan, aki, dan asam lambung atau HCl. Contoh asam yang merugikan adalah peristiwa hujan asam. Peristiwa hujan asam terjadi ketika gas bersifat asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida dilepaskan ke atmosfer. Kemudian gas tersebut terbawa angin dan bereaksi dengan air hujan membentuk asam sulfat dan asam nitrat serta asam klorida. Air hujan yang bersifat lebih asam berbahaya bagi kehidupan di bumi, dapat membunuh tanaman, mencemari sungai, dan mengikis bebatuan dan dampak buruk lainnya. Selanjutnya kita bahas tentang basa. Berikut ciri-ciri basa yaitu mempunyai rasa pahit, tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. Terasa licin di kulit, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Asam ditambah basa akan menjadi netral, yang disebut dengan reaksi netralisasi. Penerapannya pada obat sakit mah, ketika kondisi kadar asam lambung yang tinggi, maka obat mah sebagai senyawa yang bersifat basa berfungsi untuk menetralkannya. Kemudian pada pengobatan akibat sengatan serangga, sebagian orang menggunakan pasta gigi yang mengandung alkalin untuk mengobati sengatan lembah dan menetralisir racun. Perlindungan terhadap kerusakan gigi. Masuknya makanan ke dalam mulut akan menurunkan pH mulut dan menjadi semakin asam, menyebabkan terjadinya erosi gigi dan demineralisasi, sehingga digunakan pasta gigi yang bersifat basa untuk menetralkan keasaman mulut. Selanjutnya pada pengolahan tanah pertanian. Tanah gambut memiliki pH yang asam. Untuk menetralkannya dengan pengapuran, yaitu memberikan kapur atau basa ke dalam tanah sehingga menjadi netral. Contoh basa yaitu berbagai jenis sabun, kemudian obat mah, pasta gigi, sampo, kapur sirih, pupuk, dan lainnya. Selanjutnya garam. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Yaitu dari reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh yang terkenal yaitu adalah garam dapur atau NaCl. Asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida atau garam dan air. Manfaat garam misalnya dimanfaatkan di bidang industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Selanjutnya kita bahas indikator asam basa, yaitu suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Berikut penjelasannya. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun berwarna. Contoh indikator alami misalnya kunyit. Ekstrak kunyit plus larutan asam akan menghasilkan warna kuning cerah. Ekstrak kunyit jika ditambahkan larutan basa akan menghasilkan warna jingga. Selanjutnya kol merah. Ekstrak kol merah ditambah larutan asam menjadi warna merah. Ekstrak kol merah ditambah basa lemah warnanya hijau. Ekstrak kol merah ditambah basa kuat, maka warnanya menjadi kuning. Selanjutnya kembang sepatu. Ekstrak bunga kembang sepatu ditambah larutan asam, maka warnanya menjadi merah cerah. Jika ditambah dengan larutan basa, maka warnanya menjadi hijau. Selanjutnya indikator buatan, yaitu indikator yang siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat-alat kimia. Contoh indikator buatan misalnya kertas lakmus yang terdiri dari kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Di dalam larutan asam, lakmus biru berubah menjadi merah. Di dalam larutan basa, lakmus merah berubah menjadi biru. Contoh indikator buatan lainnya seperti pada tabel berikut.
Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Nah, itulah tadi penguatan dari kesimpulan yang sudah kamu lakukan ya. Nah, kemudian dari pengamatan yang sudah kamu lakukan tadi, sifat-sifat asam, basa, kemudian garam. Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Asam, tadi contohnya cuka ya. Cuka kita gunakan dalam kehidupan kita untuk penambah makanan. Contohnya tadi kita makan bakso, berarti kita tambahkan ke dalam makanan. Kemudian basa, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Coba, Zikra, apa tadi? Kalau sabun, untuk apa gunanya sabun? Untuk mandi, Bu. Nah, berarti aplikasinya untuk membersihkan badan, kemudian untuk membersihkan baju, serta odol yang kita pakai sehari-hari, itu aplikasi dari pemanfaatan basah ya. Nah, tapi kalau yang misalnya kita memakai air aki, Bu, atau NaOH, itu kan sudah basa kuat dan asam kuat, jadi tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita coba. Nah, sekarang terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda yang sudah berani tampil berpendapat pada hari ini. Semuanya rata-rata udah ya. Zikra, Nadia, Selvi, Sari, dan Sofia. Terima kasih ya atas keberanian kamu untuk berpendapat pada hari ini. Nah, sekarang silakan kamu kerjakan soal yang sudah Ibu kirim melalui Google Classroom kita. Kelihatan ini linknya? Ya? Nah, silakan kamu kerjakan ini. Nah, kemudian jangan lupa nanti kamu mempelajari materi kita selanjutnya. Setelah selesai nanti mengisi link Google Form pada Google Classroom kita. Kemudian nanti pada materi selanjutnya jangan lupa untuk mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materinya sudah Ibu kirim juga melalui Google Classroom kita ya. Untuk pertemuan selanjutnya materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Nah, jangan lupa mengisi Google Formulir atau Google Form untuk melakukan kuis kita hari ini. Nah, sampai di sini Ibu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan tetap semangat. Kemudian tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu tersenyum ya. Jangan lupa untuk terlalu tersenyum. Masih bisa tersenyum hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah ya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.